ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Palu yang terbakar melambai dan menerobos ruang itu sendiri. Di depan Fenya abadi tingkat resmi, ruang itu sendiri terlalu rapuh. Oleh karena itu, palu besar, bergegas langsung ke Luo Feng melalui fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah pedang berkilauan melintas. Saat itu melintas, robekan besar di ruang angkasa terjadi. Aku ingin melihat seberapa kuat level resmi yang tidak pernah mati. Luo Feng memegang pisau bayangan darahnya dan bentrok langsung dengan palu. Gemuruh, fragmen ruang melengkung saat kekuatan kuat dari gelombang kejut berdesir hingga puluhan ribu km, menyebarkan semua air mendidih ke atas. Sepertinya raksasa sedang memindahkan danau itu sendiri. Hahaha, Fenya tertawa saat dia melangkah, setiap langkah mendekati puluhan ribu km, saat dia mengayunkan palu berapi lainnya. Namun Luo Feng terlempar ratusan ribu km jauhnya dari bentrokan sebelumnya. Tubuhnya mati rasa karena shock, dan organ-organ internalnya rusak saat dia memuntahkan darah. Setelah itu dia melintas dan berdiri jauh di ujung gunung. Dia menatap Fenya yang bergegas ke arahnya. Sungguh kekuatan yang menakutkan, saya bisa menahan 8 jenderal pada saat yang sama tanpa terlalu lelah. Luo Feng menatap raksasa berapi-api yang bergegas ke arahnya. Ingatan yang diwarisi itu benar, keuntungan tubuh Kawu memang besar. Pemahaman hukum Fenya ini hanya sekitar tingkat pejabat dasar, tetapi tubuhnya sudah pada tingkat pejabat tinggi. Adapun palu itu, saya tidak bisa menahannya. Petik 2. Fenya mengambil langkah besar untuk datang. Manusia, suara Fenya menembus ruang. Untuk bisa bertahan dari seranganku di level penguasa sektor, aku menghormatimu. Tapi, sayang sekali aku harus membunuhmu, saatnya mati. Bodoh, Luo Feng mendengus dingin. Dia melepaskan gerakan perjalanan strike-nya. Dia hanya ingin menguji kekuatan lawannya lebih awal, sekarang setelah dia memahami kekuatan mereka, dia secara alami tidak akan bentrok lagi. Fenya ini jelas lebih lemah dalam teknik, tapi tubuhnya yang abadi sangat kuat. 3 siluet kabur melintas dan Luo Feng tiba-tiba muncul di belakang Fenya. Pipa orang Belanda, pedangnya berkelebat, itu indah dan menakutkan. HMPH, Fenya menggunakan palu di tangan kanannya dan mengayunkannya. Ruang di sekitarnya runtuh, hampir seperti roller jalan yang melewati jalan kecil. 3 siluet melintas dan Luo Feng muncul di sisinya yang lain. Kilatan lain dan dia muncul di depan Fenya. Kilatan lain dan dia ada di belakangnya. Di tengah gerakan gilanya, bilah bayangan darah menembus pertahanan palu, menebas sisi Fenya. Bilahnya sepertinya memotong bahan yang sangat padat, tetapi hanya memotong sekitar setengah meter, yang bahkan tidak seperlima dari pinggulnya. Di sana, bilahnya macet dan tidak bisa masuk lebih dalam. Tubuh yang kokoh. Kekuatannya saja sudah menggelikan, tubuhnya juga super padat. Ekspresi Luo Feng berubah. Biasanya, bentuk kehidupan daging dan darah yang mampu melepaskan jumlah kekuatan yang sama secara alami masih lebih lemah dalam hal seberapa kokoh tubuh mereka dibandingkan dengan bentuk kehidupan batu. Dan bentuk kehidupan daging dan darah ini biasanya memiliki sisik, otot, dan sebagainya untuk pertahanan. Saat mencapai melewati itu, tubuhnya menjadi lunak dan lemah. Namun, bentuk kehidupan batu benar-benar berbeda. Mereka secara alami mahir dalam pertahanan. Apalagi Fenya, dalam hal kekuatan, dia berada di level pejabat tinggi. Namun dalam hal kekokohan tubuh, dia setidaknya 7 hingga 8 kali lebih kuat daripada pejabat tinggi. Fenya menatap Luo Feng dan mengayunkan palu ke kepala Luo Feng. Luo Feng dengan cepat mundur. Dentang, sementara dia mundur, dia menggunakan pedangnya untuk bertahan melawan palu yang berat. Untungnya dia cukup cepat, hanya memungkinkan 30% dari kekuatan palu untuk melewatinya. Bahkan hanya dengan itu, Luo Feng merasa darahnya mendidih di dalam tetapi tidak perlu memuntahkan darah. Tuan Sektor Makan Bintang, kamu sangat cepat. Fenya mengambil langkah dan terus menyerang. Kecepatan juga merupakan keuntungan. Luo Feng mendengus dingin. Dia berkedip lagi. Dalam sekejap, seluruh pegunungan mengalami bencana. Ketika mereka berdua lewat, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya pecah dan puncaknya runtuh. Ruang alam semesta runtuh berulang kali. Keduanya memiliki gaya yang sama sekali berbeda. Fenya kuat dan kokoh, tubuhnya adalah benteng batu, namun pemahaman hukumnya lebih lemah dan kegesitan serta fleksibilitasnya lebih lemah daripada Luo Feng. Luo Feng mengandalkan baju besi prajurit untuk meningkatkan kekuatannya kira-kira ke level pejabat. Namun, dengan kehadirannya yang dekat dengan Dewa Binatang tingkat Kaisar dan dengan perjalanan serangannya, dia bisa menekan musuh-musuhnya. Dalam hal kecepatan dan fleksibilitas, Fenya tidak pernah bisa mengejarnya. Luo Feng melintas berulang kali, muncul di tempat yang berbeda dan melepaskan serangan pedang dinginnya terhadap Fenya.
Bertarung dengan pejuang yang kuat tentu berbeda. Di bawah rentetan palu api yang berat berulang-ulang, gerakan dan kerja pedang Luo Feng didorong ke batasnya. Saat musuh menekannya, dia sekali lagi melepaskan gerakan terkuatnya, perlahan menyempurnakannya lebih jauh selama pertempuran. Seiring waktu berlalu, Luo Feng awalnya dipaksa untuk memblokir beberapa serangan dan menerima beberapa pukulan. Namun saat gerakannya semakin halus dan dia semakin terbiasa dengan cara menghadapi serangan, dia mulai menggunakan pedangnya untuk mempengaruhi aliran palu itu sendiri saat dia menghindar. Fenya tidak bisa lagi menyerangnya. Arg! Fenya berdiri di atas gunung dengan marah dan meraung keras, jelas dia frustrasi. Ketika Luo Feng menebasnya, dia bahkan tidak menghalangi. Dia segera menggunakan palunya untuk menyerang Luo Feng. Manusia, pergi dan mati. Fenya melolong marah. Dia tidak lagi peduli dengan pedang dan serangan Luo Feng. Matanya tertuju pada Luo Feng sendirian saat dia mengayunkan palunya yang berat, kedua tangannya yang besar melambai. Hampir terasa seperti serangan datang dari segala arah. Luo Feng menyadari bahwa situasinya telah memburuk. Ketika dia menyerang sebelumnya, Fenya akan melakukan yang terbaik untuk bertahan dengan palunya. Dengan serangan dan pertahanan, tekanan pada Luo Feng tidak terlalu besar. Namun sekarang, Fenya telah kehilangannya, dia tidak lagi peduli dengan serangan itu, dan dia hanya fokus pada pelanggaran saat dia mengayunkan dua palu berapi ke arah Luo Feng. Menyerang, serangan habis-habisan. Luo Feng merasa seperti langit menimpanya dengan dua palu berapi yang setidaknya beberapa kali lebih besar darinya. Gemuruh, dia tidak sengaja tertabrak. Dia langsung terlempar puluhan ribu km jauhnya, menabrak gunung, menciptakan lubang di dalamnya. Luo Feng bergegas keluar dengan cepat. Gemuruh, gambar palu yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras saat Luo Feng dipukul mundur lagi. Darah segar dimuntahkan, ditendang berulang kali, lagi dan lagi. Luo Feng seperti adegan bunuh diri yang tragis. Baginya untuk menyerang Fenya, dia harus mendekatinya dan ketika dia mendekat, dia secara alami akan diserang oleh dua palu yang berapi-api. Fenya bahkan tidak peduli untuk diserang, dia hanya mengayunkan palunya dengan liar. Kecuali Luo Feng memilih untuk mundur, dia hanya akan menjadi target. Bahkan dengan gerakannya yang cepat, melawan palu gila yang secepat kilat, dia akan menghindarinya 7 hingga 8 kali tetapi pada akhirnya masih akan terkena serangan sesekali. Berengsek. Tubuh Luo Feng mati rasa. Dia berbaring di puncak gunung, memuntahkan darah segar. Aku tidak bisa bertarung lagi. Tubuh Fenya terlalu kokoh, itu seperti logam kelas F meskipun tidak di kelas F9, setidaknya masih di kelas F3 pedangku tidak bisa menebas dan dia tidak bahkan perlu peduli dengan seranganku. Dia hanya perlu memukulku. Luo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Raksasa berapi-api mengambil langkah besar melewati ruang dan muncul di hadapannya. Manusia, Fenya meraung, dia terkejut saat melihat Luo Feng hanya berbaring di sana. Apakah dia sudah menyerah? Melolong, raungan mengerikan bergema dari pegunungan. Tekanan tak berbentuk menyebar melewati sekitar ratusan ribu km. Bahkan raksasa batu yang berapi-api itu mengubah ekspresinya, dengan cepat menoleh ke samping. Dia melihat siluet yang sangat besar naik secara bertahap dari gunung. Panjangnya lebih dari 100 km, dan tubuhnya ditutupi sisik perak, yang dipenuhi dengan keindahan. Sisik perak, dengan 4 kaki perak yang kuat, bersama dengan ekor bersisik perak, dan sepasang sayap bersisik besar yang sangat mencolok, ini adalah binatang aneh berwarna perak sepenuhnya, yang memiliki mata emas gelap dan mahkota perak aneh di kepalanya. Mahkota, keempat tungkainya, ekor bersisik dan sayap bersisik besar. Dalam hal tubuh, ini bersama-sama membuat binatang bertanduk emas itu terlihat lebih besar dari sebelumnya. Tekanan kuat menyebar ke seluruh, bahkan pejabat Fenya merasa takut di dalam. Apa ini? Bentuk kehidupan apa ini? Dalam hal ukuran, itu pasti binatang luar angkasa. Ras iblis tidak sebesar itu. Raksasa yang menyala-nyala itu melihat kemunculan binatang itu secara tiba-tiba dan benar-benar terkejut. Dia melihat manusia yang sangat tenang di puncak gunung di sampingnya. Manusia ini memiliki kekuatan untuk menandingi keabadian resmi, dia pasti seorang jenius kemanusiaan. Binatang misterius ini, apakah ini binatang jinaknya? Budak jiwanya? Atau, itu adalah wali yang diatur dari gurunya? Sangat mungkin bahwa gurunya adalah makhluk besar yang mengatur penjaga untuknya. Hanya mengandalkan kekuatannya sendiri seharusnya tidak cukup untuk menjinakkan makhluk yang menakutkan seperti itu. Kemunculan tiba-tiba dari binatang perak itu membuat Fenya benar-benar mengabaikan Luo Feng. Fenya merasakan tekanan, sampai-sampai, di mana dia bahkan tidak tahu binatang apa ini? Sepenuhnya bersisik perak, tekanan mengerikan seperti itu, tampaknya tidak seperti salah satu dari 12 garis keturunan puncak dari binatang luar angkasa. Melolong, binatang itu melolong lagi, mata emas gelapnya menatap Fenya.
Itu melepaskan niat membunuhnya. Luo Feng berdiri di puncak di sampingnya, menatap Fenya dan bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak percaya bahwa jika saya melepaskan transformasi Bisgat, Dewa Dunia, energi sungai darah, dikombinasikan dengan baju besi umum dan sayap sawu yang misterius. Aku tidak percaya bahwa raksasa batu ini dapat mengambil binatang bertanduk emas yang sepenuhnya dilepaskan. Mengerikan, binatang buas ini jauh lebih kuat daripada penguasa sektor pemakan bintang. Fenya Kawu yang abadi diselimuti api saat dia berdiri di luar angkasa. Memegang dua palu besar dan menatap gunung seperti binatang perak, pengalaman pertempurannya yang tak terhitung selama bertahun-tahun membuatnya secara alami takut pada binatang buas ini di hadapannya. Melolong. Binatang perak itu melolong, sayap peraknya yang besar mulai mengepak. Secepat teleportasi, itu langsung melewati jarak 10.000 km dan muncul di depan Fenya, setelah itu menebas ke depan, ruang itu seperti tahu sebelumnya. Begitu cepat, lebih cepat dari lawan yang pernah kutemui sebelumnya, bahkan lebih cepat dari kaisar yang kutemui sebelumnya. Fenya dalam kesulitan. Dia jelas bahwa kecepatan adalah kelemahannya, melawan cakar besar yang kuat ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan melawannya dengan palu. Gemuruh, ruang di sekitar mereka hancur. Kedua palu api itu bentrok dengan cakarnya dan anggota tubuh binatang itu setebal lebih dari 10 km menebas semudah menginjak semut. Itu menebas melewati dua palu di tubuh pejabat abadi, bila seperti tebasan cakar menembus segalanya. Kedua palu itu terlempar jauh dan Fenya benar-benar terkoyak, tubuhnya yang kuat tidak memiliki perlawanan terhadap cakar binatang itu sama sekali. Melolong. Segera setelah menebas Fenya, binatang perak itu berubah dari menebas menjadi membanting, menekan dengan cepat pada tubuhnya yang patah. Fenya hancur berkeping-keping. Keabadian tingkat resmi yang kuat direduksi menjadi bubuk dari tebasan dan bantingan sederhana dari binatang perak. Namun, bubuk itu langsung mendapatkan kembali bentuk manusianya. Dia memandang dengan ketakutan pada binatang itu, tingkat kaisar, kekuatan tingkat kaisar. Pulau Kabut sebenarnya memiliki seorang kaisar. Binatang buas ini sebenarnya adalah seorang kaisar. Fenya takut sekarang. Saat bertukar pukulan dia bisa merasakannya, kaisar sangat langka dan kemungkinan menabraknya terlalu rendah. Luo Feng berdiri di puncak gunung yang jauh dan mengerutkan kening, energinya tidak berkurang sama sekali, dia sudah direduksi menjadi bubuk sebelumnya, namun itu tidak berpengaruh pada kekuatannya. Tubuh abadi memang tubuh abadi. Meskipun emas binatang bertanduk tidak kuat sekarang, itu masih sekitar tingkat kaisar. Binatang perak itu adalah binatang bertanduk emas. Itu adalah binatang buas dalam bentuk terkuatnya. Binatang itu seharusnya memiliki 5 tanduk hitam yang dipenuhi dengan ukiran emas yang rumit di sekelilingnya. Namun, setelah menyatu dengan baju besi umum, itu bisa mengambil bentuk apapun. Luo Feng dengan sengaja membuat 5 tanduk menjadi tampilan seperti mahkota di kepalanya, dan karena transformasi Bisgat memiliki beberapa efek pada tubuh binatang itu juga, setelah peleburan sayap sawu. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah binatang bertanduk emas. Melepaskan transformasi dewa binatang, 4 anggota tubuhnya tumbuh lebih tebal, dan ekornya lebih panjang, karena menjadi lebih seperti struktur dewa binatang. Setelah transformasi binatang bertanduk emas, energi sungai darah, level pertama manual tanpa nama, itu membuatnya 330 kali lebih kuat dari tuan sektor manusia. Menggunakan teknik amplifikasi seperti Bisgat Transformation, Dewa Dunia dan kemampuannya memperkuat. Dewa Dunia memperkuatnya 7,5 kali. Tingkat pertama transformasi Dewa Binatang hanya 2 kali. Namun, keduanya hanyalah amplifikasi tubuh, mereka akan saling bertentangan. Sama seperti bagaimana Dewa Dunia bisa mencapai 36 kali dan transformasi Dewa Binatang bisa mencapai 64, namun, keduanya tidak sepenuhnya menambah satu sama lain, hanya mencapai 80 kali sudah tidak buruk. Oleh karena itu kedua teknik ini ditambahkan bersama-sama saat ini hanya memiliki efek keseluruhan sekitar 10 kali lipat. Dikombinasikan dengan memperkuat. Kemampuan alami ini tidak bertentangan dengan apapun, itu benar-benar ditambahkan ke apapun. Karenanya, binatang itu bisa mencapai 20 kali kekuatan maksimal hanya dari teknik ini. Tubuhnya sendiri adalah 330 kali. Dengan semua yang digabungkan, 6.600 kali kekuatan tuan sektor. Akhirnya, dengan 10.000 kali kekuatan penguasa sektor armor umum. Kekuatan terakhirnya adalah 16.600 kali. Itu sudah di tingkat kaisar. Mau bagaimana lagi, pemahaman hukum Luo Feng saat ini lebih lemah, bahkan dengan hukum fusi, itu hanya tentang tingkat kaisar. Seluruh kekuatannya adalah tingkat kaisar yang rendah. Tentu saja dengan Fenya yang 2-3 kali lebih lemah dalam struktur tubuh dan pemahaman yang jauh lebih lemah, mudah untuk mengalahkannya.
Setelah dia direformasi dari bubuk, cincin dunia dan palu terbang ke tangannya dan dia melihat dengan ketakutan dan kemarahan, saya harus melarikan diri, kalau tidak saya akan terbunuh. Pulau Kabut ini, sebenarnya memiliki seorang kaisar, ini benar-benar intimidasi. Petik 2. So, dia berbalik dan melarikan diri, menyimpan senjatanya di ring dunianya. Dia jelas bahwa dengan atau tanpa mereka, tidak ada perbedaan melawan binatang itu malah akan mempengaruhi kecepatannya. Kabur, mata Luo Feng bersinar dingin di puncak. Aku membiarkanmu melakukan reformasi lebih awal, mari kita lihat bagaimana kamu melakukannya lagi. Bintang makan. Luo Feng terlempar. So, cahaya emas terbang dengan cepat ke Fenya, itu adalah tanaman pemakan bintang emas. Bersamaan dengan itu, tekanan mengerikan dari binatang bertanduk emas mengalir turun dari atas. Dengan kepakan sayap sawu dan tingkat pertama dari perjalanan strike, dengan mudah mencapai di atas Fenya, membuatnya memandang dengan putus asa. Kaisar Abadi, mengapa kamu datang ke sini? Fenya melolong putus asa. Benar, Fenya bahkan belum menyadari sampai sekarang bahwa binatang ini sebenarnya adalah penguasa sektor. Luo Feng telah menemukan ini ketika dia pertama kali mulai menggabungkan sayap sawu. Sayap itu adalah harta karun sejati. Bahkan pemimpin kota kekacauan utama, tingkat yang diakui sebagai harta, cukup untuk membuat para ksatria menjadi gila. Saat itu, setelah Luo Feng mendapatkannya, dia menggabungkannya untuk pertama kalinya dengan binatang bertanduk emas. Dia merasa bahwa sayapnya terlalu berat dan melelahkan untuk digunakan. Seiring berjalannya waktu, itu seperti papan Luo Fuqi, secara bertahap menjadi satu dengan tubuh binatang itu, hampir seperti bagian lain dari tubuhnya. Setelah sepenuhnya menyatu, tubuh binatang itu secara alami mengeluarkan aura. Energi ini berasal dari sayap sawu dan melepaskannya dari tubuh binatang itu. Meskipun hanya merilis sedikit, itu sudah cukup untuk mengejutkan semua level resmi yang tidak pernah mati. Dengan perpaduan sayap, tidak ada cara untuk merasakan kekuatan sejati binatang itu. Kaisar Yan sejati telah mengatakan bahwa Kaisar Yanzu memiliki harta karun khusus yang bahkan diinginkan oleh para ksatria. Saat itu diaktifkan, dot itu akan menjadi sangat kuat. Luo Feng telah berseru saat itu. Namun, saya sekarang memiliki sayap sawu ini, itu cukup untuk membuat para ksatria menjadi gila. Hanya tekanan yang saya lepaskan darinya, sama seperti tekanan yang dilepaskan Kaisar Abadi. Gemuruh, tebasan lain. Kawo yang malang yang melarikan diri dengan keras langsung berubah menjadi bubuk. Saat mereka mendapatkan kembali bentuknya, binatang itu menebas sekali lagi. 3 tebasan terus-menerus. Fenya terus berubah, dan bahkan setelah total 3 kali, kekuatannya tidak terpengaruh. Ini adalah tubuh abadi. Rumble, keempat kalinya dia menjadi bedak. Tanaman pemakan bintang emas tumbuh dengan liar, kecepatannya secara alami tidak seperti binatang bertanduk emas. Itu hanya berhasil mengejar setelah keempat kalinya Fenya dihancurkan, daun emas yang tak terhitung jumlahnya mulai menelan bubuk. Cici, bubuk itu menyebar dari daun dan menghilang. Tanaman abadi sebenarnya tidak berhasil menelan bubuk apapun. Bubuk yang tak terhitung jumlahnya direformasi menjadi Fenya lagi? Untuk apa dia menggunakan tanaman abadi? Sepertinya penguasa sektor pemakan bintang ini belum pernah bertarung dengan seorang pejabat sebelumnya. Tidakkah dia tahu bahwa untuk membunuh satu, dia harus menghancurkan jiwa atau memusnahkanku dengan paksa? Fenya memandang dengan rasa ingin tahu pada Luo Feng yang jauh, berbalik untuk melarikan diri lagi. Gemuruh, tebasan dan banting lagi, dia menjadi bubuk lagi dan direformasi. Binatang buas kaisar ini adalah hal lain, mengapa dia terus menyerangku seperti itu? Fenya semakin curiga, meskipun itu level kaisar, itu hampir tidak seorang kaisar. Apakah dia pikir itu bisa membunuhku tanpa konsekuensi sama sekali? Fenya melarikan diri lagi? Binatang itu menebas lagi. Luo Feng mengerutkan kening di puncak yang jauh. Ini seperti apa yang saya baca sebelumnya, membunuh seorang yang tidak mati dengan tubuh yang tidak dapat mati memang sulit. Status Luo Feng sangat tinggi, tentu saja dia telah membaca informasi ini sebelumnya. Dengan metodenya, dia secara alami tidak dapat menghancurkan jiwanya, dia hanya bisa dengan paksa memusnahkannya. Dan itu sangat sulit, itu mengandalkan kekuatan absolut untuk menekan musuh dan menghancurkan energi abadinya. Selama energi abadinya dihancurkan, musuh akan mati. Ada 2 cara untuk secara paksa memusnahkan musuh. Yang pertama adalah ketika perbedaan kekuatan sangat besar, seperti pemimpin atau ksatria kota kekacauan utama, mereka dapat dengan mudah membunuh tingkat resmi yang tidak mati tanpa konsekuensi apapun. Ketika perbedaannya sebesar itu, menghancurkan tubuh abadi itu mudah. Yang kedua adalah ketika perbedaannya tidak terlalu besar, seorang kaisar tingkat rendah membunuh seorang pejabat tingkat tinggi, meskipun seseorang dapat terus menghancurkan tubuhnya, musuh dapat terus memperbaruinya.
Seseorang harus membayar beberapa harga untuk membunuh musuh itu, yaitu membakar sebagian dari energi abadinya sendiri, membakar sebagian dari jiwanya sendiri. Dan ini adalah kerugian abadi. Seorang kaisar tingkat rendah yang membakar sebagian dari energi abadinya akan memiliki peningkatan kekuatan secara instan, cukup untuk mencapai kaisar puncak. Tentu saja dia akan dapat membunuh seorang pejabat. Memusnahkan pejabat tinggi, bahkan seorang kaisar tingkat rendah harus pulih selama 100 hingga 1000 tahun untuk menyelesaikan ini. Tentu saja, untuk seorang kaisar tingkat tinggi untuk membunuh pejabat tingkat tinggi, bahkan tanpa membakar energi abadi, menggunakan serangan normal sambil membakar beberapa energi abadi dapat mencapai efek yang sama, dan pemulihan hanya akan memakan waktu beberapa tahun. Jika itu adalah puncak kaisar, maka seseorang dapat dengan mudah membunuh Fenya. Ini dengan paksa memusnahkan, itu mengandalkan celah kekuatan yang pasti. Jika celahnya tidak besar, seseorang harus bergantung pada pembakaran energi abadi. Nyaris seorang kaisar dan dia ingin membunuhku tanpa konsekuensi apapun. Fenya merasakan dilema juga. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Luo Feng mengerutkan kening. Menghancurkan tubuhnya berulang-ulang tidak membahayakannya sama sekali. Dan pemusnahan paksa bergantung pada pembakaran energi abadi. Binatang bertanduk emas adalah penguasa sektor. Ia tidak memiliki energi abadi untuk dibakar. Apa yang saya lakukan? Luo Feng terjebak. Dengan kekuatan binatang bertanduk emas itu, mudah untuk memenangkan pertarungan melawan Kawu yang tidak pernah mati itu. Namun, membunuhnya, itu tidak pada tingkat membakar energi abadi. Binatang itu tidak memiliki energi abadi. Apakah saya telah mencapai jalan buntu? Luo Feng merenungkan banyak pilihan dalam pikirannya. Semuanya dibuang lagi karena tidak ada yang bisa bekerja. Hanya ada satu cara. Mungkin saja. Luo Feng menggertakkan giginya. Aku akan mengandalkanmu sayap sawu. Binatang itu telah melepaskan cakar terkuatnya yang merobek langit. Gerakan terkuat berikutnya adalah sayap sawu. Ini adalah harta yang diberikan kepadanya oleh pemimpin kota kekacauan utama sendiri. Itu digunakan untuk melarikan diri, dan itu memang memiliki beberapa kemampuan bertarung juga. Pemimpinnya telah memberitahu Luo Feng saat itu. Tentu saja, itu terutama untuk melarikan diri dan terbang. Itu hanya memiliki kemampuan menyerang yang minimal. Luo Feng telah bereksperimen dengannya sebelumnya dan merasa bahwa poin terkuatnya adalah kecepatan dan bulunya yang tajam. Menebas dengan mereka saat terbang dengan kecepatan tinggi seperti memotong dengan pisau. Melolong, binatang perak itu mengepakkan sayapnya dan sekali lagi menyerbu raksasa api Fenya. Bisakah kamu tidak terlalu berlebihan? Mengapa? Fenya khawatir dan marah. Kecepatan sesaat binatang perak ini, bagaimana bisa begitu tidak masuk akal? Ini hanya seorang kaisar, seharusnya tidak secepat itu. Jika itu sedikit lebih lambat, aku bisa mencapai sub kecepatan ringan dan kemudian melarikan diri. Resistensi Pulau Kabut cukup besar. Mencapai kecepatan di bawah cahaya adalah batasnya. Seseorang harus pergi ke tempat perjalanan alam semesta khusus untuk mencapai kecepatan cahaya. Selama satu adalah abadi, dengan waktu yang cukup, mereka semua bisa mencapai mendekati kecepatan cahaya. Saat mereka mencapai kecepatan itu, bahkan jika tingkat kaisar mengejar di belakang, dia tidak akan bisa mengejar keabadian yang normal. Karena kecepatan semua orang hampir sama, tidak ada yang benar-benar bisa menangkap siapapun. Kecuali seseorang memiliki teleportasi. Karenanya, pertempuran abadi sangat bergantung pada kecepatan sesaat. Jika jaraknya dekat tanpa ruang yang cukup di antaranya, akan mudah bagi seseorang untuk segera mengejar yang lain di depan. Lagi pula, butuh beberapa saat untuk mencapai kecepatan mendekati kecepatan cahaya. 3 bentuk sayap sawu. Saya hanya bisa memicu bentuk pertama saat ini, dan penerbangan saya sudah pada tingkat iblis. Kecepatan gerakannya mengejutkan, pikir Luo Feng. Bahkan Yanzu dengan hartanya dari ayahnya, saat dia memicunya dia bisa bertarung melawan Kaisar Puncak. Meskipun sayap sawuku tidak terutama untuk menyerang tetapi digunakan untuk melarikan diri, saat aku menghindar dan melarikan diri, kecuali satu memiliki teleportasi atau waktu berhenti, bahkan tingkat Kaisar Abadi tidak akan bisa menangkapku. Gemuruh, binatang itu mengepakkan sayapnya dan bergerak secepat kilat saat meninggalkan kekaburan di udara. Pada titik ini sudah mencapai samping Fenya. Hua, bulu-bulu itu seperti bilah. Saat terbang melewatinya, bulu-bulu itu bertindak seperti pisau dan menebas Fenya, hampir seperti menebas tahu saat tubuhnya terbelah dua di pinggang. Fenya melolong kesakitan saat dia ditebas menjadi dua. Bahkan ketika dia menjadi bubuk sebelumnya, dia tidak pernah sekalipun menjerit kesakitan. Sakit yang luar biasa. Energi penusuk yang tak berbentuk bertindak seperti air, mencairkan es, energi abadinya tampak sangat lemah melawannya karena dilebur dengan paksa. Namun efeknya pada tubuhnya sangat minim, hanya secara instan menghancurkan 2% dari energi abadinya. Ini adalah kehancuran dari akarnya.
Ah, Fenya melolong kesakitan. Aku sudah berhasil. Luo Feng berdiri di puncak yang jauh dan menunjukkan ekspresi gembira. Dengan kemampuan pengindraannya, dia bisa merasakan musuhnya langsung kehilangan 2% dari energi abadinya. Efek ini mengejutkan Luo Feng. Haha, ini memang harta karun yang bahkan dianggap berharga oleh pemimpin kota kekacauan utama. Kegunaan utamanya adalah untuk melarikan diri, namun masih memiliki beberapa kemampuan menyerang, dan sedikit itu sangat kuat. Dan ini adalah tetapi sebagian kecil dari kekuatannya yang sebenarnya. Sayap sawu sangat misterius. Dengan pemicu kekuatan tubuh dan energi seseorang, itu bisa memicu kemampuan misterius. Luo Feng menyebut ini energi luar angkasa, dan ini adalah inti sayap yang kuat. Energi khusus ini memungkinkan binatang bertanduk emas itu terbang dengan kecepatan iblis yang mengejutkan. Bentuk sayap kedua memungkinkannya untuk benar-benar membuat ruang berantakan. Seseorang harus mencapai tulang tingkat ketiga untuk memicunya. Bentuk ketiga memungkinkan seseorang untuk mengontrol pasang surut ruang angkasa. Diperlukan tingkat kelima dari horn untuk memicu. Ini semua membutuhkan energi ruang dari sayap untuk memicu. Energi khusus ini sangat kuat, namun Luo Feng hanya bisa melepaskan bentuk pertama saat ini. Energi luar angkasa berasal dari inti sayap, tapi Luo Feng hanya bisa memicu sebagian kecil saja saat ini. Namun itu sudah bisa menghancurkan 2% dari tubuhnya yang tidak bisa mati. Haha, pergi dan mati. Kau abadi, pergi dan mati. Luo Feng sangat senang. Gemuruh, binatang itu mengepakkan sayapnya dan dia sekali lagi menggunakannya untuk menebas tubuh Fenya. Su. Fenya tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Meskipun dia berubah berulang kali, saat dia berubah, binatang itu akan menebasnya lagi dan dia akan kehilangan 2% dari energi abadinya. Bahkan dengan tubuh abadi, hanya butuh 50 kali untuk itu berakhir, jika dia adalah seorang abadi yang normal. Kehilangan 50% dari energi abadinya sama dengan 50% dari jiwa seseorang, dan kesadarannya akan langsung hancur. Dengan tubuh abadi, bahkan setelah kehilangan 99% dari tubuhnya yang abadi, dia masih tidak akan mati. Namun 1% terakhir paling banyak bisa menyimpan ingatannya, dia akan menjadi umpan meriam di antara yang mati. Mengandalkan 1% ini untuk mendapatkan kembali semua kekuatan masa lalunya akan membutuhkan triliunan tahun. Tidak, Fenya melolong kesakitan. Lepaskan aku kaisar yang terhormat, lepaskan aku. Fenya berkomunikasi secara mental dengan binatang bertanduk emas itu. Melawan kecepatan mengerikan binatang itu, dia tahu bahwa bahkan jika dia membakar energi abadinya untuk melarikan diri, dia tetap tidak akan bisa melarikan diri. Binatang perak misterius itu terlalu cepat. Dalam sekejap, dia diserang lebih dari 10 kali. Tubuh abadi Fenya yang tersisa hanya 50%, dia kehilangan setengah dari jiwanya seperti itu. Kaisar, jangan paksa aku. Dia melolong. Memaksamu, ras lain, mati saja. Kecepatan binatang itu menakutkan, sayap peraknya menebas berulang-ulang ke tubuh Fenya, menghancurkan energi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang terakumulasi di dalam tubuh abadi adalah intinya. Tidak. Melihat bahwa dia hanya tersisa 30% dari energinya, dia panik. Kehilangan setengah dari kekuatannya adalah kerugian yang terlalu besar, dia melolong marah dan akhirnya tenggelam dalam keputusasaan. Saat binatang perak itu sekali lagi menyerang, dia melolong di dalam. Gemuruh, dia langsung menghancurkan seluruh tubuhnya yang abadi. Penghancuran diri, keputusan akhir Fenya, bahkan jika dia tidak bisa membunuh seorang kaisar, dia ingin sangat merusaknya, ini adalah balas dendamnya. Rumble, ruangan sekitar runtuh bersama dengan pegunungan, binatang itu telah membungkus dirinya di sayap sawu karena sangat dekat dengan ledakan. Sayap memiliki kemampuan untuk membubarkan serangan karena bahan khusus. Sebelum ini, dari triliunan ras di alam semesta, hanya pemimpin kota kekacauan utama yang mengetahui keberadaan sayap sawu. Menghancurkannya sulit bahkan untuk master alam semesta. Ledakan ini hanyalah gelitik di sayap. Itu menyebar lebih dari 99% dari serangan dengan sisa-sisa terakhir dari kekuatan yang mendarat di armor umum, selama itu tidak melebihi kekuatan armor. 10.000 kali lipat dari penguasa sektor, itu akan benar-benar menyebar. Rumble, ruang alam semesta hancur. Binatang besar yang terbungkus sayap perak terbang mundur puluhan ribu km, sebelum melebarkan sayapnya dalam kemuliaan, mata emasnya yang dingin menatap ke depan. Butuh semua barang yang ditinggalkan oleh Fenya. Aku harus pergi dengan cepat, pertempuran itu menarik terlalu banyak perhatian, sudah ada beberapa tim yang bergegas. Luo Feng mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan, binatang itu memasuki dunia internalnya. Dengan sekejap, dia menggunakan perjalanan strike-nya.
Namun, jelas bahwa penggunaannya, dibandingkan dengan binatang bertanduk emas, berada pada level yang sama sekali berbeda. Salah satunya terutama perbedaan dalam tubuh dan kedua, binatang itu memiliki sayap sawu. Kematian salah satu dari 12 pejabat Fog Island, Boulder, diketahui sangat sedikit. Dia tidak mengirimkan sinyal bahaya sebelum mati, karena tidak ada sekutu lain yang lebih kuat darinya di Pulau Fog. Kepada siapa dia bisa meminta bantuan? Adapun meninggalkan peringatan kepada orang lain, siapa yang akan dia peringatkan? Dengan binatang perak mencapai kekuatan tingkat kaisar, hanya 12 pejabat yang benar-benar bisa bergerak di atasnya. Adapun 11 pejabat lainnya, tidak satu pun dari mereka berasal dari ras Kawu. Karena aku sekarat, beberapa dari kalian akan bergabung denganku. Fenya tidak peduli dengan yang lain. Jika mereka adalah ras yang sama, dia mungkin telah memperingatkan mereka, tetapi terhadap ras lain, dia tidak begitu mulia. Luo Feng kembali ke markasnya. Tanaman pemakan bintang tumbuh di seluruh gua untuk melindungi istananya dan Luo Feng duduk di dalamnya dengan gembira. Haha, sayap sawu. Guru memberi saya harta yang sebenarnya. Suasana hatinya sangat baik. Dia duduk dan meminum anggurnya sambil merenung, akhirnya aku merasa bertarung dengan seorang pejuang yang kuat. Bahwa Yan Zhu memiliki harta yang akan membuat kaisar lain cemburu. Namun sekarang, aku juga memilikinya, dan itu bahkan lebih baik daripada miliknya. Meskipun, penggunaan utamanya adalah untuk melarikan diri, namun masih memiliki beberapa kemampuan ofensif dan defensif. Hehe, sebuah pikiran muncul seperti kilat di benaknya, dia bergumam pelan, pertempuran jarak dekat binatang bertanduk emas itu dan kerja pedang dari tubuh manusia. Setelah itu matanya berbinar.